Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Life is Responsibility. Life is Responsibility. Hidup itu adalah tanggung jawab. Ya. Matius 25 ayat 19. Saudara bisa baca dari ayat sebelumnya dan setelahnya saudara sekalian untuk bisa mendapatkan pengertian tentang life and responsibility, yaitu tentang talenta. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi seorang tuan mempunyai hamba, kemudian memberikan talenta atau harta kepada hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Kemudian tuan itu pergi, dan setelah itu lama, sesudah itu kembali dan minta perhitungan atau pertanggungjawaban. Makanya di Matius 25 ayat 19 firman Allah yang hidup mengatakan begini. Lama sesudah itu tuan mereka kembali dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah mereka terima. Yang 5 mengusahakan sehingga mendapat laba 5 talenta, sehingga jumlahnya jadi 10. Yang 2 demikian juga mendapat laba 2 talenta sehingga menjadi 4. Kepada hamba yang diberi 5 dan diberi 2 itu dipuji oleh tuannya sebagai hamba yang baik, kemudian diajak masuk nikmati kesukaan tuannya. Sedangkan hamba yang terima 1 talenta itu dia tidak mengembangkannya, dia malah memendamnya, kemudian menuduh tuannya itu curang kejam, di mana dia menuduh tuannya itu menuai di tempat di mana tuannya tidak menabur, sehingga hamba yang jahat itu, hamba yang malas itu dihukum. Nah, saudara, yang saya ingin soroti adalah hidup ini adalah tanggung jawab. Ya, seperti Rick Warren mengatakan life is responsibility. Hidup itu adalah tanggung jawab. Hidup itu punya tujuan, punya goal, ya, dan punya tanggung jawab. Itu betul, saudara. Ya, ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nafas hidup. Nafasnya, waktu Adam diciptakan itu diberikan nafas hidup sehingga menjadi makhluk hidup. Kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Memelihara taman yang ada saat itu, yaitu Taman Eden, untuk memelihara dan mengusahakan. Dan ketika manusia diciptakan, Alkitab dengan jelas mengatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita tahu bahwa ketika manusia diciptakan itu dihembuskan nafas hidup. Karena Allah adalah Bapa segala roh. Sehingga manusia itu sebenarnya rohnya berasal dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Harusnya manusia itu like father, like son. Sebagaimana Bapa, dia juga harus memiliki sifat Bapa, yaitu segambar serupa dengan Allah. Nah, untuk bisa mencapai keserupaan, jadi gambar itu pikiran, perasaan, yaitu komponen yang ada di dalam diri manusia, Allah, yang ditempatkan dalam diri Allah, itu diminta supaya dikembangkan menjadi serupa atau sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tetapi Adam gagal, dan perintah untuk menjadi serupa, segambar dan serupa, meskipun manusia jatuh dalam dosa, itu tidak pernah dibatalkan. Itulah sebabnya saudara dan saya juga ya, harus mengembangkan potensi, yaitu di sini digambarkan sebagai talenta untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yaitu memiliki potensi bagaimana bisa taat sepenuhnya kepada Allah. Itu perintah memelihara taman, mengusahakan. Sebenarnya yang kita usahakan adalah bagaimana diri kita ini menjadi segambar serupa dengan Allah, memiliki karakter ilahi, memiliki natur seperti yang Allah kehendaki, yaitu taat kepadanya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, nanti ketika kita menutup mata, Allah minta pertanggungjawaban. Itulah sebabnya saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, kita harus tahu tujuan kita, purpose kita. Karena posisi kita sebagai anak, position kita sebagai anak yang rohnya berasal dari Bapa, kita harus seperti Bapa, like father, like son. Itu menjadi purpose. Dan itu kita harus pertanggungjawabkan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, kita harus mengejar bagaimana kita menjadi serupa atau sempurna seperti Bapa yang Allah kehendaki. Dan manusia yang sudah mencapai keserupaan dengan Allah, itu Yesus Kristus sebagai model, sebagai contoh yang kita harus taati. Karena Adam yang pertama itu gagal. Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Yesus, itu
berhasil mencapai keserupaan dengan Allah. Makanya dia disebut gambar Allah sepenuhnya. Jadi kepenuhan Allah itu ada dalam diri Yesus. Dan kita harus meneladani dia. Makanya hanya orang yang serupa dengan Kristus yang diperkenankan untuk masuk dalam kerajaannya. Itulah yang disebut dengan buah. Itulah yang disebut dengan melipat gandakan talenta yang ada dalam diri kita. Hanya manusia yang disebut makhluk hidup yang bisa segambar serupa dengan Allah. Ciptaan lain tidak bisa. Itu adalah potensi yang istimewa yang Allah berikan kepada manusia ketika dia diciptakan. Dan kita harus mengusahakan. Itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan begini. Ini Yesus yang ngomong. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Atau assign kamu. Menugaskan kamu. Menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Artinya ada aktivitas. Bergerak. Ya. Dan menghasilkan buah. Nah, kalau buah di sini, yaitu apa? Perubahan hidup. Dan buahmu itu tetap. Artinya harus terus-menerus menghasilkan buah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan menetapkan kita untuk pergi, ya, menghasilkan buah. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia berkata, bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga begitu sebelumnya, bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan yang terutama adalah bukan hanya kita meninggalkan dosa, tidak lagi berbuat dosa, tetapi kita mengalami perubahan. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Man of God menjadi manusia Allah yang memiliki karakter seperti yang Allah miliki. Dan selama kita hidup di bumi ini 70-80 tahun, itu adalah perjuangan kita. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan talenta, potensi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Waktu kita menutup mata, ketika kita sudah mengembangkan talenta kita, potensi yang ada dalam diri kita, seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Dan tuannya itu memuji. Demikian juga Tuhan di atas adalah Tuhan. Ketika kita sudah mengerjakan keselamatan kita menghasilkan buah, dan kita memiliki keserupaan dengan Kristus, maka kita menjadi hamba yang baik, yang berkenan kepadanya. Mari kita mengembangkan potensi kita, memiliki kodrat ilahi seperti yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di bumi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.